Baik, terima kasih atas waktu yang diberikan. Pada mosi 2 ini mengatakan bahwa Dewan ini akan mewajibkan orang tua untuk mengikuti tes kelayakan sebagai syarat memiliki anak. Saya sendiri akan menyatakan bahwa tidak setuju dengan pada mosi 2 ini. Karena orang tua memang sepatutnya memiliki tanggung jawab yang penuh untuk memiliki dan merawat anak dengan baik. Beberapa orang memiliki prinsip yang berbeda-beda dalam memiliki anak. Suatu sisi mengatakan jika seseorang yang telah menikah, mereka harus memiliki anak. Bahkan ada pepatah mengatakan juga semakin banyak memiliki anak, semakin banyak juga rezeki yang diberikan. Di lain sisi juga sebagian masyarakat memilih untuk tidak memiliki anak atau biasanya disebut dengan child free. Tentu untuk memutuskan tidak memiliki anak adalah suatu hal yang sangat berat. Namun dua belah pihak dari pihak suami dan istri tentunya sudah memikirkan matang-matang untuk tidak memiliki anak atau child free. Biasanya pasangan yang tidak ada keinginan untuk memiliki anak atau child free adalah suatu pasangan yang bisa dibilang zaman now, karena pasangan tersebut akan mengikuti tren atau mengikuti berita terkini yang ada di sosial media. Ada beberapa alasan mengapa seseorang memilih untuk tidak memiliki anak, yaitu yang pertama adalah aspek finansial yang tidak memadai. Memiliki anak tentu akan membutuhkan biaya yang sangat banyak, sehingga dari pihak orang tua akan memiliki keraguan dalam dirinya untuk memiliki anak, karena kebutuhan anak sangat banyak dan besar, mulai dari kebutuhan makan, kebutuhan pendidikan, kebutuhan hidup yang lainnya. Yang kedua, masalah kesehatan. Salah satu faktor yang menjadi penyebab mengapa orang tua tidak ingin memiliki anak adalah adanya masalah kesehatan. Mereka yang memiliki penyakit tertentu seperti stroke atau mohon maaf apabila saya itu semisal mandul itu juga dan sebagainya, akan merasa khawatir jika tidak bisa merawat anak dan dirinya sendiri. Memang dengan adanya menyewa babysitter bisa, namun kembali lagi bergantung dengan kondisi finansial masing-masing orang tua, tentu akan berbeda. Yang ketiga, lebih mementingkan karir. Di Indonesia maupun di luar negeri, banyak sekali wanita-wanita memutuskan tidak ingin memiliki anak karena ingin fokus kepada karirnya. Faktor ini juga membuat mereka tidak ingin bergantung secara finansial pada pasangan. Jadi para wanita-wanita itu lebih ingin mandiri dan lebih untuk mementingkan karir daripada untuk memiliki anak. Karena dari sudut pandang para wanita tersebut, memiliki anak adalah sebuah hal yang menyulitkan mereka dan membuat sulit mereka. Yang keempat, hanya ingin menjalani kehidupan berdua dengan pasangan. Beberapa orang memilih tidak ingin memiliki anak, takut kehilangan banyak waktu untuk menikmati hidup dengan bahagia bersama pasangannya. Mereka di luar sana yang beranggapan seperti ini biasanya berusaha menjaga keintiman dan memfokuskan cinta hanya kepada pasangannya. Jika dari tim pemerintah mengatakan bahwa dengan adanya tes orang tua sebelum memiliki anak itu akan berdampak kepada anak, dan jika orang tua memiliki pola asuh yang baik dan tepat, maka sang anak pun akan tumbuh dengan baik dan sejalan dengan norma-norma yang ada. Namun di sini saya menolak dengan pernyataan tersebut. Mengapa? Karena seperti yang kita tahu bahwa lembaga sosial terkecil adalah keluarga. Keluarga terdiri dari ayah, ibu, anak, dan komponen keluarga yang lainnya. Keluarga memiliki beberapa fungsi, diantaranya fungsi afeksi atau memberikan kasih sayang kepada anak, lalu ada fungsi reproduksi yang dimana orang tua diwajibkan untuk memiliki anak, dan masih banyak lagi fungsi-fungsinya. Sebagaimana orang tua sudah kodratnya jika memiliki anak harus merawat dan memenuhi kebutuhan hidup sang anak dengan tepat dan baik. Jadi jika dari tim pemerintah mengatakan harus melakukan tes untuk syarat memiliki anak, itu sangat tidak efektif. Sebagai orang tua pasti sudah sebelum memiliki anak akan adanya proses sebelumnya ada proses pembuahan, lalu sang ibu akan mengandung anaknya, lalu saat masa kandungan pasti sang ibu akan cek ke bidan, dan bidan tersebut akan memberikan tips dan juga akan memberikan solusi untuk yang dikeluhkan oleh sang ibu hamil ketika 9 bulan
ketika 9 bulan kandungan dan ketika anak itu lahir, orang tua pasti akan sangat bahagia karena anak adalah karunia yang terindah dari Tuhan. Sebelum menjadi orang tua, tentu mereka sudah memikirkan dengan matang-matang. Tanpa adanya tes orang tua sudah bisa dikatakan layak menjadi orang tua. Mengapa demikian? Orang tua pasti memiliki pola asuh yang berbeda-beda. Orang tua sendiri pasti memiliki lingkungan keluarga yang kental akan adat. Dari adat tersebutlah membuat orang tua memiliki pola asuh anaknya tersendiri. Contoh, orang tua sering membentak anak ketika sang anak melakukan hal-hal yang kurang baik. Misal sang anak melakukan mencubit temannya, tentu sang ibu atau orang tua akan memarahi anaknya. Misal lagi ketika anak tidak mau makan, tidak mau membereskan mainannya, ataupun ketika anak bermain sampai bajunya kotor, kadang menjadi alasan para orang tua membentak anaknya. Walaupun menurut kita bentakan kepada anak hanya reaksi spontan karena kelakuannya, bentakan tersebut akan mempengaruhi otak pada anak. Ada beberapa hal yang menjadi pertimbangan orang tua untuk tidak mengikuti tes kelayakan sebelum memiliki anak. Pertama, tidak semua orang tua memiliki finansial yang cukup untuk mengikuti tes. Yang kedua, banyak sekali remaja yang akibat pergaulan bebas yang mengakibatkan sang perempuan hamil dan hal tersebut menyebabkan pasangan remaja telah menjadi orang tua sebelum waktunya. Nah, untuk kasus seperti itu, hal yang dilakukan oleh orang tua sebelum memiliki anak tanpa melakukan tes kelayakan memiliki anak adalah sebagai berikut. Yang pertama, berkomunikasi dengan serius dengan pasangan dan membuat kesepakatan sebelum memiliki anak dengan pasangan. Yang kedua, persiapkan finansial yang mumpuni. Yang ketiga, mengikuti webinar-webinar dan kegiatan sosial yang mengenai parenting, bagaimana cara mengasuh anak dengan baik, bagaimana mengasuh anak ketika sudah remaja dan lain-lain. Dengan demikian pendapat yang saya sampaikan. Terima kasih.